Sebelum game di HP punya grafis ultra realistis, sebelum joystick virtual dan efek sinematik, ada satu era di mana semua keseruan cuma ada di layar kecil HP jadul. Tidak butuh internet cepat, tidak butuh update ribuan megabyte, tapi justru game-game ini yang paling susah dilupakan. Mulai dari game ular yang bikin deg-degan, hingga balapan yang bikin jari panas. Di video kali ini, kita akan membahas 7 game retro di HP jadul yang kenangannya tak terlupakan. Sebelum kita masuk ke list pertama, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru setiap harinya. Nomor 7 ada Real Football 2009. Sebelum EA Sports FC dan game sepak bola mobile super realistis seperti sekarang, ada satu game di HP jadul yang bikin kita merasa jadi bintang lapangan. Suara tendangan sederhana, stadion mini, tapi ketegangan setiap pertandingan terasa seperti final dunia. Itu adalah Real Football 2009. Game yang bukan cuma soal main bola, tapi juga soal strategi, timing, dan kerja sama tim. Kita harus mengatur serangan, mengoper bola dengan tepat, dan mencetak gol di momen yang pas. Setiap pertandingan terasa penting, karena satu kesalahan kecil bisa menghilangkan peluang, dan satu gol bisa mengubah hasil akhir. Yang unik dari game ini adalah dilihat dari atas atau top down atau isometric ringan. Lapangan sepak bolanya terlihat mini dengan pemain yang digambarkan sebagai model 3D. Tidak ada detail wajah atau animasi realistis, yang penting kamu bisa langsung paham posisi pemain, bola, dan arah permainan. Game ini memang ada di era sepak bola HP jadul yang sederhana, tapi meninggalkan kenangan yang sulit dilupakan. Di nomor 6, Skyforce. Dulu, sebelum game mobile penuh efek sinematik dan grafis realistis, ada satu game di HP jadul yang bikin jari panas, mata fokus, dan adrenalin naik terus tanpa henti. Layar kecil, tapi perang di dalamnya terasa besar banget. Ini adalah Skyforce, game tembak-tembakan pesawat di mana kita harus bertahan dari hujan peluru musuh sambil terus mengupgrade senjata. Dari awalnya cuma pesawat kecil dengan tembakan sederhana, lama-lama berubah jadi mesin perang yang bisa menghancurkan seluruh layar. Tapi di balik keseruannya, game ini ngajarin satu hal penting. Bertahan hidup itu butuh konsistensi, latihan, dan tidak gampang menyerah walau layar sudah penuh serangan. Skyforce punya sistem upgrade yang bikin kita rela main ulang berkali-kali hanya untuk mengumpulkan poin dan memperkuat pesawat. Setiap level bukan cuma soal menang, tapi juga soal bertahan lebih lama dari sebelumnya. Pola serangan musuh terasa hampir mustahil di awal, tapi jadi bisa ditaklukkan setelah kita hafal ritmenya. Game ini jadi salah satu game yang favorit pada masanya karena menampilkan gameplay yang simple. Nomor 5 ada The Sims 2. Dulu sebelum game live simulator di HP makin realistis, ada satu game di HP jadul yang bikin kita merasa punya kehidupan kedua. Bisa kerja, bisa jatuh cinta, bahkan bisa bikin hidup virtual kita berantakan sendiri tanpa sadar. Ini adalah The Sims 2. Game di mana kita bukan sekedar bermain, tapi benar-benar mengatur kehidupan karakter dari nol. Kita harus cari kerja, beli barang, bangun rumah sederhana, sampai menjaga mood agar karakter tidak stres. Yang bikin seru, semua keputusan sepenuhnya ada di tangan kita. Salah pilih sedikit saja bisa bikin hidup Sims kacau total. Dan dari situ, kita belajar bahwa setiap pilihan punya konsekuensi, bahkan di dunia virtual. Hal unik dari versi HP ini adalah gameplaynya yang jauh lebih padat dan terbatas dibanding versi PC. Kita harus benar-benar mengatur waktu, energi, dan kebutuhan sosial dengan ketat. Karena hal kecil seperti telat tidur atau lupa makan bisa langsung mempengaruhi mood karakter secara drastis. Game ini memang punya versi modern, tapi kenangannya tidak akan terulang. Di nomor 4 ada Diamond Rush. Sebelum game puzzle modern dengan grafis realistis dan efek sinematik, ada satu game di HP jadul yang bikin kita mikir keras, sabar, dan kadang sampai kesel sendiri. Tapi anehnya, justru itu yang bikin nagih banget. Ini adalah Diamond Rush, game petualangan di mana kita jadi penjelajah gua mencari harta karun, melewati jebakan, batu jatuh, ular, dan puzzle yang kadang bikin kita harus berhenti lama cuma buat mikir satu langkah berikutnya. Setiap level bukan cuma soal kecepatan, tapi juga strategi dan ketelitian. Salah langkah sedikit saja bisa langsung gagal dan harus ulang dari awal. Tapi justru dari situ, kita belajar sabar, fokus, dan gak gampang nyerah. Di Diamond Rush, setiap level itu seperti puzzle hidup. Ada jalur yang aman, ada yang jebakan. Yang menarik, game ini bikin kita harus menghafal dunianya sendiri, karena gak ada bantuan sama sekali. Semua murni trial and error.
Kalau kamu dulu pernah main ini sampai jauh, berarti kamu bukan cuma gamer, tapi juga pemecah teka-teki sejati. Nomor 3, Asphalt Urban GT. Dulu sebelum game balap open world dan grafis ultra realistis, ada satu game yang bikin HP jadul terasa seperti konsol balap sungguhan. Suara mesin, nitro, dan tabrakan kecil, tapi sensasinya besar banget. Ini adalah Asphalt Urban GT, game yang bikin kita ngerasain jadi pembalap jalanan di HP keypad. Kita ngebut di jalanan kota, ambil nitro, dan coba menyalip lawan di tikungan sempit dengan kontrol yang super sederhana tapi tetap menegangkan. Setiap balapan terasa penting karena satu kesalahan kecil bisa bikin kita langsung jatuh ke posisi terakhir. Tapi justru itu yang bikin kita terus ulang lagi, dan lagi. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas. Di beberapa versi Asphalt Urban GT, ada shortcut tersembunyi di beberapa track yang bisa mengubah hasil balapan secara total. Dan tidak semua pemain pernah sadar itu ada karena terlalu fokus ngejar nitro dan lawan. Kalau kamu dulu pernah main game ini, kamu pasti tahu rasanya adrenalin balapan di HP kecil yang bikin jari panas. Di nomor 2 yaitu Bounce Tales. Sebelum game 3D realistis dan open world besar seperti sekarang, ada satu game sederhana yang bikin kita betah berjam-jam di HP jadul, bahkan sampai lupa waktu. Layar kecil, tombol keypad, tapi rasa petualangannya besar banget. Ini adalah Bounce Tales, game di mana kita mengontrol bola merah kecil yang terus memantul melewati rintangan, jebakan, dan level yang makin lama makin sulit. Sederhana banget, cuma lompat, roll, dan timing yang pas. Tapi justru itu yang bikin nagih. Setiap level punya tantangan unik yang bikin kita harus sabar, fokus, dan kadang ulang berkali-kali cuma karena jatuh di satu lubang kecil. Tapi anehnya, bukannya frustrasi, kita malah makin penasaran buat lanjut lagi. Ada jalur tersembunyi yang bisa bikin kamu skip bagian tersulit, dan hampir nggak ada yang nemu ini waktu pertama main. Bahkan banyak pemain dulu cuma lewat tanpa tahu kalau mereka melewatkan rahasia besar. Kalau kamu dulu pernah main game ini sampai tamat, berarti sekarang kamu sudah tua. Canda ya. Di nomor 1, Snake. Ada satu game yang bikin semua orang tiba-tiba diam hanya untuk fokus di layar kecil berwarna hijau. Cuma tombol arah, suara klik keypad, dan satu tujuan sederhana. Tapi entah kenapa, game ini justru lebih bikin nagih daripada banyak game modern sekarang. Itu adalah Snake, game di mana kita mengendalikan seekor ular kecil yang terus makan titik demi titik. Tapi setiap kali berhasil makan, tubuhnya makin panjang dan ruang geraknya makin sempit. Sedikit saja salah pencet, tabrak badan sendiri, langsung game over. Dan justru dari situ, kita terus mencoba lagi tanpa bosan. Tidak ada grafik realistis, tidak ada efek suara mewah. Hanya refleks, kesabaran, dan rasa penasaran yang bikin kita susah berhenti. Di beberapa versi Snake Nokia, ternyata ada mode tertentu yang membuat permainan jadi jauh lebih cepat dan jauh lebih sulit. Dan tidak semua orang pernah menemukannya karena tidak pernah dijelaskan di manual. Kalau kamu pernah main game ini, berarti kamu pernah merasakan era di mana kesederhanaan justru paling bikin ketagihan. Jadi itulah Sobat Gametionary, 7 game retro di HP jadul yang kenangannya tak terlupakan. Game manakah yang pernah kamu mainkan? Atau ada game lain yang tidak ada di list? Silahkan ketik di kolom komentar. Hope you enjoy this video. Jangan lupa like dan subscribe. Kita bakal balik lagi di video selanjutnya.